Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 kita belajar kembali pelajaran matematika. Pelajaran IPA. Kita masuk ke tema 6 ya. Jadi buku kita sekarang adalah buku tema 6. Nah, di sini kalian akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nih, mungkin setiap hari kita kalau bangun tidur pagi, kemudian ada siang, kemudian ada malam, ya. Nah, setiap hari harus ada seperti itu, pagi, siang, malam. Nih, pernah nggak kalian berpikir kenapa sih ada siang dan malam ya Bu ya? Nah, karena berpikir seperti itu, hari ini kita akan belajar perbedaan waktu dan pengaruhnya tadi. Nih, kita belajar dulu. Kalau kita berbicara tentang perbedaan waktu, maka terlebih dahulu kita harus belajar tentang tata surya. Ya, apa itu tata surya? Tata artinya susunan. Ya, surya artinya benda-benda langit. Jadi selama ini kalau kalian pikir surya itu matahari, salah ya anak-anak ya. Yang namanya surya itu adalah benda-benda langit. Nah, banyak benda langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya, ada meteor. Nah, itu disebut semua surya. Ya. Nah, tetapi di sini pusat tata surya adalah matahari. Nah, karena pusat tata surya kita adalah matahari, maka semua ya benda langit mengelilingi matahari, ya, mengelilingi matahari. Nah, ya, karena tadi pusatnya adalah matahari, maka semua benda-benda langit akan mengelilingi pusat tadi, pusat tata surya tadi, ya. Nah, benda langit ini salah satunya adalah planet. Contoh planet, ada 8 planet di galaksi Bima Sakti, ya. Ada 8 planet. Salah satunya adalah bumi kita ini. Jadi sekarang kita di tema 6, pelajaran pertama itu kita fokus dulu dengan bumi, karena kita tadi belajar perbedaan waktu. Jadi kita belum belajar tentang planet-planet yang lain. Nah, kita belajar tentang bumi. Bumi ini mempunyai 2 gerakan. Ya, gerakannya apa, Bu? Pertama yang kita pelajari di sini adalah rotasi. Ya, rotasi itu perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Kalau Ibu buat gambarnya, ya, ini misalnya matahari, ya, ini bumi kita ini nomor 3 terdekat dari matahari, ya. Misalnya ini bumi. Ini porosnya ada di tengah, maka dia hanya berputar di poros saja. Jadi dia berputar di sini-sini aja nih. Berputar seperti ini saja. Nih, ini namanya adalah rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Nah, apa akibatnya rotasi bumi? Ini ada 3, yaitu 1, terjadinya siang dan malam. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ada pagi, ada malam, ada pagi, ada malam, begitu seterusnya. Ya, nah jadi ini karena ada terjadinya siang malam, Ibu tadi lupa memberitahu, ini bumi berputar pada sumbunya atau pada porosnya, atau yang disebut dengan rotasi tadi. Ini waktunya 1 hari atau sama dengan 24 jam. Jadi di dalam 1 hari itu ada pagi, siang, malam, nanti kembali lagi pagi, siang, dan
malam. Nah, kemudian yang kedua, adanya pembagian waktu. Di Indonesia kita semua sudah belajar, baik itu di IPA dan IPS. Di Indonesia ada 3 pembagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, ini ada wilayahnya Ibu buat di sini. Kalau dia WIB, wilayah Jawa dan Sumatera. Kalau dia WITA, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Kalau dia WIT, ini Maluku dan Papua. Ya. Nah, Bu, bagaimana menentukan perbedaan waktu? Nah, perbedaan waktu ini ditentukan oleh garis bujur. Setiap perbedaan wilayah 15 derajat garis bujur itu perbedaannya adalah 1 jam. Ya, jadi antara WIT dengan WITA itu perbedaannya 1 jam. Antara WITA dengan WIT juga perbedaannya 1 jam. Ibu buat misalnya ya, contohnya ya di sini. Contoh. Nah, misalnya Jakarta, ini Jakarta. Ya, Jakarta berarti ini berada di Pulau Jawa, berarti dia waktu Indonesia bagian barat. Di Jakarta pukul 9 pagi. Ya, pukul 9. Nah, di Bali, ini Bali. Karena dia WITA, ini perbedaan kemiringannya adalah 15 derajat, maka dia perbedaan waktunya adalah 1 jam. Jadi kalau misalnya di Jakarta 09, di Bali pukul 10. Ya, kemudian di Papua pukul berapa? Di Papua pukul 11. Nih, jadi kalau di Jakarta pukul 9, maka di Papua pukul 11. Antara WIT dengan WITA perbedaannya 1 jam. Antara WITA dengan WIT perbedaannya 1 jam. Tapi antara WIT dengan WIT itu perbedaannya 2 jam. Nah, lihat contoh yang Ibu sudah buatkan. Nah, berdasarkan apa tadi Ibu bilang perbedaan waktu ini? Berdasarkan garis bujur. Ingat ya, ini sudah Ibu buat. Garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Ya. Nah, kemudian garis lintang itu membagi bumi menjadi bagian utara. Oh, ini Ibu salah ya. Ibu salah ya anak-anak ya. Ini garis lintang kan membagi utara dan selatan. Ini lintang. Ya, berarti ini bujur. Ya. Ibu udah salah berarti ya. Salah sininya. Nih, garis lintang ini adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian. Oh, ini 2 bagian. Ya. Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Utara dan selatan. Nah, kalau dia garis bujur, ya garis bujur, ini membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu barat dan timur. Barat dan timur. Nah, jadi ini terbalik, ini garis bujur, ini pembagian waktu, ini garis lintang, ini pembagian musim. Pembagian musim. Nah, kalau dia pembagian musim, ini nanti adalah bukan gerak rotasi, tetapi gerak revolusi. Nah, jadi ini dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari, Bu? Gerak semu harian
di ufuk timur. Kemudian lama-lama dia naik di atas kepala. Ya, kita selalu bilang udah siang banget, jam 12. Nah, pas di atas kepala kita nggak punya bayangan lagi. Nah, kita sering bilang itu mataharinya bergerak dari tadinya di ufuk timur kemudian sampai ke atas kepala. Sebenarnya anak-anak, matahari tidak melakukan pergerakan. Matahari hanya diam. Tetapi yang bergerak adalah bumi kita. Yang seperti Ibu bilang tadi, dia yang bergerak nih, dia nggak mau diam, dia bergerak terus dan tidak pernah diam. Ya, nah jadi ini namanya gerak semu harian matahari, seolah-olah matahari yang bergerak, seolah-olah matahari yang bergerak. Nah, padahal yang bergerak adalah bumi. Nah, namanya semu, ya semu ini berarti nggak nyata. Contohnya lagi, kalau kalian pergi jalan-jalan, ya, kemudian mobil melaju, pohon atau tiang listrik itu sepertinya berjalan semua. Nah, padahal yang melaju siapa? Yang melaju mobil kita, tapi kita seakan-akan pohon-pohonnya ikut bergerak. Kalau kita naik kereta, naik mobil, nah suka seperti itu. Itu yang disebut dengan semu. Ya, anak-anak ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Di lain waktu kita akan belajar tentang gerakan bumi yang kedua, yaitu gerak revolusi. Nah, ini dicatatkan ya anak-anak ya di bukunya ya. Dicatat dengan rapi ya dan tulisan bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat di dalam belajar dan tetap jaga